Polisi gerebek sebuah rumah pembuatan pil ekstasi di Tangerang, Banten. Pelanggaran protokol kesehatan saat kampanye hari pertama dilakukan sejumlah paslon. Manchester United raih kemenangan perdana di Liga Premier musim ini. Halo, selamat malam pemirsa. Usai Febri Diansyah, jumlah pegawai KPK yang mengundurkan diri kembali menjadi sorotan. Dari bulan Januari hingga September 2020, ada 31 pegawai yang hengkang dari Komisi Anti Rasuah. Kami akan hadirkan informasi selengkapnya dalam iNews Malam bersama saya, Mirpa Suri. Polisi menggerebek sebuah rumah pembuatan pil ekstasi di Tangerang, Banten. Kegiatan produksi telah berjalan 2 pekan dan dikendalikan dari dalam lapas. Satreskrim Polsek Kelapa II Kabupaten Tangerang menggerebek salah satu rumah yang dijadikan pabrik pembuatan ekstasi di Jalan Palem, Polres Cipondoh, Tangerang. Dalam penggerebekan ini, polisi menangkap seorang pelaku wanita yang sedang memproduksi ekstasi. Ekstasi apa? Sementara pelaku lainnya berhasil ditangkap ketika bersembunyi di kamar. Produksi barang haram ini dikendalikan oleh suami pelaku yang berada di lapas Cipinang karena kasus narkoba jadi sabu. Ya, sejauh ini kita sudah amankan ya di tempat kontrakannya di wilayah Cipondoh, Tangerang Kota, itu adalah 2 orang. Ini masih kita dalami karena baru saja kita lakukan penangkapan. Tentunya keterangan-keterangan dari pelaku ini perlu kita dalami kembali. Kini polisi masih mendalami kemana saja barang haram tersebut diedarkan selama 2 minggu beroperasi. Dari Tangerang, Banten, Nunung Purnomo, iNews melaporkan. Dipicu dendam lama, 2 kelompok warga di Makassar bentrok. Polisi yang berusaha melerai juga mendapat perlawanan dari salah satu kubu. Dua kelompok warga dari Jalan Kadea Kecamatan Bontoala dan Kelurahan Bungai Jaya Kecamatan Talo kembali terlibat bentrok. Menggunakan batu, anak panah, senjata rakitan, dan bom molotov, kedua kelompok saling serang di pinggir kanal Kandea, Kota Makassar. Tawuran kerap terjadi karena dendam lama yang tak kunjung usai. Bahkan pengamanan dari polsek setempat pun kewalahan. Petugas melepaskan tembakan gas air mata, namun mendapat perlawanan dari salah satu kubu. Dari hasil penyisiran, sejumlah pemuda pelaku tawuran diamankan. Kini aparat kepolisian dibantu TNI masih melakukan penjagaan mengantisipasi bentrok susulan. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Yoel Yusdin, iNews melaporkan. Pemirsa, kontak senjata antara aparat keamanan dan kelompok kriminal bersenjata atau KKB terjadi di Kabupaten Intan Jaya, Papua. Rombongan polisi ditembaki KKB dari perbukitan. Rombongan polisi yang baru mengantar Wakapolda dan Irwasda Polda Papua ke Bandara Bilorai ditembaki kelompok kriminal bersenjata dari perbukitan seberang Kampung Bilogai, Distrik Sugapa. Penembakan terjadi Jumat siang kemarin ketika pasukan akan kembali ke Polres Intan Jaya. Aparat pun membalas menembak ke arah perbukitan. Tidak ada korban jiwa karena jarak antara aparat dan KKB cukup jauh. Sabar. Standby. Balai Konservasi Sumber Daya Alam Kalimantan Tengah mengevakuasi seekor orang utan jantan yang merusak kebun warga. Diduga orang utan tersebut masuk ke permukiman warga karena persediaan makanan di habitatnya habis. Seekor orang utan jantan yang kerap merusak kebun buah warga diamankan petugas BKSDA di Desa Humbang Raya, Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah.
Petugas sempat kesulitan mengamankan orang utan yang menghindar dari tangkapan. Namun akhirnya hewan ini dilumpuhkan dengan tembakan bius dan jaring. Setelah diperiksa kesehatannya, orang utan ini akan dipindahkan ke wilayah konservasi yang jauh dari permukiman warga. Kami dari BKS Kalteng melakukan rescue orang utan di Desa Umbang Raya sebagai tindak lanjut laporan warga masyarakat terkait serangan terhadap kebun kelapa miliknya. Orang utan berbobot 80 kg ini meresahkan karena kerap merusak kebun nanas dan kebun karet milik warga. Diduga orang utan ini kehabisan makanan di habitatnya di hutan sehingga berani masuk ke permukiman warga karena kelaparan. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Ade Sata, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, warga kota Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Belitung dihebohkan dengan kemunculan buaya muara dekat permukiman. Buaya kerap muncul karena aktivitas pertambangan dan alih fungsi lahan yang merambah habitat mereka. Warga dekat Kelurahan Air Mawar, Pangkal Pinang, Bangka Belitung dihebohkan dengan kemunculan buaya muara berukuran 3 meter di sebuah sungai di dekat permukiman. Kendati kerap menampakkan diri sejak beberapa hari belakangan, buaya ini belum sekalipun menyerang warga. Bahkan kehadirannya menjadi hiburan tersendiri, terutama bagi mereka yang penasaran. Ada 3 ekor buaya dengan ukuran berbeda yang sering menampakkan diri ke permukaan. Diduga buaya kerap muncul karena aktivitas pertambangan dan alih fungsi lahan yang merambah habitat mereka. Kadang kalau air pasang naik, buaya sering nampak. Kira-kira ukurannya seberapa besar? Sekitar 3 meter lebih. Yang Eko tahu ada berapa buaya yang sering muncul? Sekitar perhitungan yang sering diketahui di sini, sekitar 3. 3 ekor buaya. Mengganggu nggak mereka? Sebelumnya, kamera ponsel warga sempat merekam seekor buaya berjemur di tepi sungai Air Mangkok. Dari Pangkal Pinang, Bangka Belitung, Haryanto, iNews melaporkan. Ya, berani kabur ya, berani. Kita ke informasi jumlah pegawai yang keluar dari institusi KPK kembali menjadi sorotan. Pasalnya dalam kurun waktu Januari hingga September 2020 ada 31 pegawai KPK yang mengundurkan diri. 24 diantaranya adalah pegawai tetap. Salah satunya pegawai yang mundur dari KPK merupakan mantan juru bicara KPK, Febri Diansyah. KPK menyebut alasan pengunduran diri beragam, namun pada intinya karena ingin mengembangkan karir di luar instansi. Meski begitu, KPK mendorong alumni KPK dapat menjadi agen anti korupsi berbekal pengalaman di KPK. Sejak Januari sampai dengan September 2020 ini tercatat 31 orang pegawai yang mengundurkan diri dari KPK. Adapun yang menjadi alasan dari para pegawai tersebut kemudian mengambil keputusan untuk mengundurkan diri dari KPK sangat variatif. Di antaranya yang terbanyak adalah karena memang ingin mengembangkan karir di tempat yang lain. Oleh karena itu tentu KPK mendukung bagi para pegawai yang ingin mengembangkan karir di tempat lain tersebut. Sebelumnya, Kepala Biro Humas yang juga mantan juru bicara KPK, Febri Diansyah, lebih dulu mundur dari lembaga anti rasuah. Pengunduran ini sudah disampaikan kepada pimpinan KPK secara tertulis 18 September lalu. Febri mundur karena menilai kondisi politik dan hukum di KPK sudah berubah. Febri mengatakan tidak akan berhenti memperjuangkan anti korupsi di Indonesia meski sudah tidak bergabung dengan KPK. Febri Diansyah bergabung dengan KPK setelah menjadi aktivis Indonesia Corruption Watch dan ditunjuk menjadi juru bicara KPK 2016 lalu. Dengan segala kecintaan saya terhadap KPK, saya pamit duluan dari KPK. Kondisi KPK memang sudah berubah, baik dari aspek regulasinya. Kita tahu bulan September 2020 ini kurang lebih 1 tahun setelah revisi Undang-Undang KPK disahkan di DPR. Saya ingat betul 17 September 2019
revisi Undang-Undang KPK disahkan, tapi kami tidak langsung meninggalkan KPK pada saat itu. Kami bertahan di dalam dan berupaya untuk bisa berbuat sesuatu agar bisa tetap berkontribusi untuk pemberantasan korupsi. Pendakwa kondang Ustadz Abdul Somad dijaga ketat aparat TNI dan Polri saat berdakwah di Bandar Lampung. Kami hadirkan informasinya sesaat lagi.